Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Di nama Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bersyukur, selamat menikmati untuk setiap penyertaan Tuhan selama sepekan. Dan kita melihat Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Dan kita mau untuk tinggikan namanya. Kita mau menyediakan waktu kita dengan sungguh untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau angkat pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Kau Raja yang ditinggikan, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, kami percaya di atas setiap apa yang terjadi dalam hidup kami ini ada tahta mulia yang Engkau duduki, yang memerintah atas kehidupan kami. Ada Engkau Tuhan yang berdaulat, Yesus yang selalu menopang dan menolong kami dalam situasi terdesak. Kami percaya Tuhan, langkah hidup kami Kau jagai untuk terus dalam ketetapan-ketetapan dan rancangan indah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, baik kami yang beribadah di ruang ibadah kami ataupun kami yang saat ini sedang menikmati ibadah online, kami percaya urapan Tuhan yang sama, kuasa Tuhan yang menjamah kami semua, yang melegakan untuk setiap kesesakan hidup kami, yang memberikan langkah ringan untuk setiap perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu kuat untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur dan kami siap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah, keselamatan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan
kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, boleh duduk kembali. Dia Allah yang dahsyat, Dia melukis cakrawala, menciptakan alam semesta. Kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian mulia salib-Mu.
tak dapat membuatku berpaling dari kasih-Mu, dari cinta-Mu. Pengorbanan-Mu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan mata-Mu. Kau yang memilih hidupku. Pengorbanan-Mu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini sekali lagi. Betapa besar kasih-Mu, Kau selamatkan hidupku. Salib beratku tak membuat-Mu berpaling, untuk membelaku, untuk membelaku. Hidupku hanya bagi-Mu, mengagungkan nama-Mu.
Pengorbananmu menyadarkanku betapa berharganya hidupku di pandangan matamu. Kau yang memilih hidupku. Pengorbananmu menyelamatkanku, membawa kemenangan bagiku. Sempurnalah kasih-Mu, sungguh mulia salib-Mu, sungguh mulia salib-Mu. Sekali lagi, sungguh mulia. Mulia salib-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu pagi ini. Kami sangat yakin pengorbanan-Mu menyadarkan kami bahwa hidup kami berarti dan berharga di mata Tuhan. Karena itu tidak ada alasan untuk kami pagi ini, siapapun kami, terpuruk dan tinggalkan Tuhan. Sebab hidup kami berharga di mata Tuhan. Engkau mempunyai rancangan yang sangat dahsyat buat kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Itulah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang sampaikan ya Tuhan, isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin, amin. Shalom. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Pagi ini saya senang sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu dan sekaligus kita beribadah, ya, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita masih pada tema triwulan kita, yaitu Key to Happiness atau kunci kebahagiaan. Sampai dengan akhir bulan ini ada hamba-hamba Tuhan yang akan membahas tema ini. Dan bulan depan kita akan memasuki tema yang baru, ya, dalam triwulan yang keempat. Nah, subtema hari ini adalah happiness recipes atau resep kebahagiaan. Resep kebahagiaan. Bapak Ibu, satu hal yang pernah saya lakukan dan itu sangat saya senangi dan menarik untuk saya bagikan pagi ini adalah saya itu orangnya suka ngumpulin resep, ya. Resep apa saja. Sejak saya masih bekerja di farmasi dulu, saya selalu mempelajari ISO, ya, informasi spesialis obat. Karena ada keinginan saya, orang ini sakitnya apa toh, kemudian obatnya itu apa sih. Dan puji Tuhan, kalau penyakitnya itu ringan-ringan saja, ternyata saya berikan obat itu sembuh, ya. Jadi banyak karyawan dari perusahaan yang saya bekerja itu jarang ke dokter, ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini, ya. Tetapi saya bersyukur karena saya suka baca ISO, ya. Oh, kamu sakitnya ini, ya, mungkin ini. Dan yang lebih beruntung lagi Bapak Ibu sekalian, ketika saya siaran radio, ya, ketika saya siaran radio di Ektus, saya beruntung mendapat kesempatan menjadi host
untuk ngoperatori dalam acara talk show ya dengan dokter-dokter spesialis. Secara tidak langsung saya itu kuliah tapi tidak bayar. Ya, karena apa? Dokter-dokter spesialis itu kan berusaha untuk, kalau di radio kan talk show kan berusaha untuk menunjukkan kepada pendengar bahwa dia itu dokter ahli spesialis. Ya, jadi tidak bisa diremehkan. Dan salah satu dokter spesialis, nggak perlu saya sebut nama ya, dia ahli jantung ya, dan sekarang terkenal di Semarang. Ya, spesialis jantung. Nah, Bapak Ibu, itulah keuntungan saya ya. Bukan hanya resep obat-obatan, tetapi juga resep-resep, segala macam resep, termasuk resep produksi. Karena itu yang saya pikirkan tiap hari itu hanya enak itu nggak apa ya, selalu begitu. Maka saya tidak pernah bahagia. Yang saya renungkan itu bukan firman Tuhan, tetapi resep. Nah, bagaimana kita bahagia? Salah satunya adalah bergumul dengan firman Tuhan. Coba tolong Pak Harta bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Nah, saudara mau bahagia? Nah, salah satunya itu adalah itu ya. Tetapi yang kesukaannya ya, Taurat Tuhan. Bukan kesukaannya enak bikin apa ya? Apa nganu ya? Mie ayam aja, kayaknya mie ayam laris. Ya. Tetapi orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, orang itu adalah orang yang berbahagia. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dan saya mulai sadar ya, tapi setelah saya menikah dan punya anak-anak, ternyata pagi dibuat siang, siang dibuat malam, tidak bisa membuat saya menjadi kaya. Ya cukup untuk menghidupi anak-anak. Bapak Ibu, ternyata setelah saya mempelajari betul-betul bahwa enaknya bikin apa itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menjual suatu produk. Setuju? Ya. Kita bisa membuat apa saja, tetapi kalau tidak bisa menjual lah untuk apa? Jadi saya pikir tuh yang penting itu bisa menjual. Nah, pagi ini saya tidak akan berbicara mengenai market ya, tetapi saya mau bicara mengenai firman Tuhan. Ya, happiness recipes atau resep kebahagiaan. Setiap orang saya percaya pengen bahagia, tapi bagaimana resepnya itu yang penting. Ya, nah kita akan buka Alkitab kita. Filipi, bacaan kita Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 13. Saya tidak akan baca semua mengingat waktu, tapi saya akan membaca bagian ayat yang ke-12 sebagai nas kita ya. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal
kekurangan. Filipi 4 ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini adalah salah satu yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dalam perikop yang kita baca berjudul Terima kasih atas pemberian jemaat, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia sangat bersukacita. Ya, pelayanan itu memang membutuhkan uang ya. Pelayanan itu membutuhkan uang. Tapi bukan uang, bukan segalanya. Dan Rasul Paulus dia sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa jemaat di Filipi itu mempunyai pikiran dan perasaan seperasaan dengan Rasul Paulus, sehingga jemaat di Filipi itu suka mensupply pelayanan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus itu bisa melayani walaupun dalam tanda petik tidak selamanya berkelimpahan ya. Kadang-kadang dia sebagai pengusaha tenda, dia juga bekerja keras untuk mencari uang untuk pelayanan. Nah, di gereja GBI untungnya saya juga pendeta GBI. Pendeta yang berusaha itu nggak tabu ya, nggak tabu. Andai kata sekarang ini saya masih punya percetakan, ya itu nggak apa-apa. Pendeta dan pengusaha nggak apa-apa di GBI. Jadi tidak langsung pendeta itu wah urusannya yang di surga aja, jangan ngurusi bisnis. Pernah tante saya tuh ngomong begitu, sekarang sudah meninggal tante saya. Dia ngomong, nama saya kan panggilannya kan Cuan ya. Cuan, itu kan sudah jadi hamba Tuhan, percetakanmu tuh dilepas. Lah, saya kan tidak ngawur ya, tidak ngawur. Untuk mensuplai pelayanan ini kan saya tidak bisa toh. Terus ngawur, wah dengan emosi saya lepas percetakan. Saya jual kalau untung. Dan ternyata saya upkan dari harga normal 100% dan terjual. Itu namanya tanda dari Tuhan bahwa percetakan itu terjual bagus dengan harga yang bagus. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Bukan kalau kita lagi banyak duit, waduh kita happy, mukanya sumringah itu apa? Sukacita ya, sukacita. Dahsyat, Tuhan kita dahsyat. Nyanyinya semangat. Tapi kalau nggak ada duit, mukanya sukar untuk senyum. Ya, nempuru. Lah kalau pendeta yang model, ya maaf ya saya pendeta. Seperti itu, kan bisa dinilai jemaat. Pak Usia kena ketok sebenarnya masih didagah. Tapi nak ngetutur gitu orang di duit gitu. Untung saya dan Pak Arto ini pendeta-pendeta GBI tidak seperti itu ya Pak Arto ya. Pernah lihat Pak Arto ngetutur? Nggak pernah. Sebab kita dalam segala hal, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik kelaparan maupun dikatakan oleh ayat tadi ya, kenyang ya, kita selalu low profile, biasa sajalah, tidak ada yang rahasia. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam kehidupan ini masalah kekurangan dan kelimpahan, kekurangan dan kelebihan itu memang menjadi masalah yang sangat signifikan atau penting sekali. Mengapa?
Kitab Amsal Sulaiman sendiri mengatakan itu. Coba tolong Pak Harto baca Amsal Sulaiman 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal sendiri, ya, penulis Amsal Raja Sulaiman, dia mengatakan dalam Amsal yang ditulisnya, dalam ayat yang kita baca tadi, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Supaya apa? Kalau dia miskin ataupun kaya, ya, dia mati makanan yang menjadi bagiannya. Jadi bukan kalau kaya lupa diri dan berkata, siapa sih Tuhan itu? Ini aku bisa semua ini karena usahaku. Aku kerja siang dan malam, kerja keras. Tidak ada Tuhan. Tapi kalau dalam kekurangan, katanya Tuhan berkati, katanya Tuhan berkati. Amsal dia menulis itu supaya dijauhkan. Jadi masalah kehidupan ini tentang kekurangan dan kelebihan itu menjadi masalah yang sangat signifikan, penting sekali. Dan Tuhan tahu itu. Allah kita tuh wah dahsyat. Kemarin saya barusan ngomong sama PRBI, Allah kita itu dahsyat. Barusan saya ngomong sama Vincent ngantar saya keluarkan motor saya. Saya ngomong sama Vincent, wes toh pokoknya Allah itu dahsyat. Amin. Amin. Nah, nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih bisa melihat betapa dahsyat Allah kita itu. Sampai hari ini saya masih eksis, walaupun secara materi mungkin saya pas-pasan, tapi saya tidak mempedulikan itu. Ya, saya pikir pokoknya saya sehat, ya, senam, minum vitamin, suplemen supaya sehat. Jangan sampai nanti usia yang semakin tua makin lempuruk, makin lemas. Tidak ada salahnya kita tuh berolahraga, ya. Tapi itu bukan yang penting. Yang penting adalah apa ketika kita bangun pagi merenungkan firman Tuhan. Amin. Mau besok pagi baca Alkitab, ya. Jangan berkata aku tidak mau jadi pendeta. Itu yang baca Alkitab kan pendeta, paling tidak kan pelayan Tuhan, rohaniawan. Saya ini kan orang awam. Lebih baik saya mikirkan persiapan bisnis apa ya hari ini yang harus saya lakukan. Itu dulu, saya dulu memang seperti itu. Walaupun sudah ketua kaum muda loh, sudah jadi ketua kaum muda, sudah jadi majelis gereja. Ya, setiap hari besok ini aku keliling mana ya? Besok saya akan jadi sales juga. Saya lupa bahwa sebenarnya yang nuntun saya, kamu datang ke toko ini loh, kamu datang ke toko. Itu Tuhan sebenarnya. Sampai di tengah-tengah krisis omset tetap stabil. Ya, bos saya sampai berkata begini, Pak Usia, lu nggak takut kalau kerja di tempat-tempat yang rawan seperti itu dicegat orang? Ya gimana ya? Yang pokoknya saya bekerja padanya dan saya tahu Tuhan menyertai saya.
Walaupun waktu itu saya belum jadi pendeta. Saya tahu setiap hari itu Tuhan menyertai saya. Jadi resep kebahagiaan itu dari sudut pandang umum, penulisnya bisa saja seorang psikolog, motivator, atau mungkin juga pemuka-pemuka agama. Memang pada umumnya kebahagiaan dimasukkan dalam hal yang sangat abstrak, ya, yang muncul dalam alam pikiran atau hati manusia dan tidak pernah ketemu. Kita mencari kebahagiaan tapi tidak pernah ketemu, karena kebahagiaan itu sesungguhnya adalah pilihan kita. Saya pernah masukkan di WhatsApp, ya, seorang muda yang kepingin bahagia. Dia ngomong dengan seorang yang agak tua. Pak tua itu berkata, "Anak muda, ngapain sih kamu kok sutup? Aku ini lagi mencari kebahagiaan." Di manakah kebahagiaan itu? Akhirnya Pak tua itu berkata apa? "Kamu pergi, di situ ada pohon-pohon bunga, taman bunga. Kamu tangkap salah satu kupu-kupu yang kamu anggap indah. Tangkap dan bawa kemari. Kemudian aku akan ngomong sama kamu di mana kebahagiaan itu." Pemuda itu berusaha menangkap kupu-kupu itu, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya dia menyerah dan kembali kepada bapak tua itu. "Aku nggak berhasil menangkap satu kupu-kupu pun." Itulah kebahagiaan. Kamu bisa menikmati kupu-kupu yang indah, tapi kamu tidak perlu menangkapnya. Ya, kalau dipikir-pikir ilustrasi ini masuk akal. Ya, masuk akal. Kita kepengennya kalau bahagia tuh, wah, segalanya. Para penulis itu pada umumnya setuju bahwa kesuksesan, kekayaan ataupun kesehatan, ya, belum tentu membawa kita kepada kebahagiaan. Mereka setuju. Walaupun demikian, sering juga kita mendengar dalam pengajaran orang-orang tertentu bahwa kesuksesan jasmani dan material adalah tanda kesuksesan rohani. Ya, saya sering ketemu dengan hamba-hamba Tuhan juga rohaniawan. "Pak Hosea, piye isone bahagia nek di duit?" Kita kira semua munafik loh Pak Hosea. Ya benar, benar. Tapi uang itu tidak segalanya, saya katakan. Ada orang yang banyak uang ternyata bunuh diri kok. Kalau uang itu adalah sumber kebahagiaan, mereka akan happy dan sangat bersukacita dengan kekayaannya yang luar biasa itu. Tetapi banyak orang yang lalu sudah saya bahas dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, orang-orang terkenal, orang-orang sukses secara materi, tetapi bunuh diri. Jadi berarti dengan kata lain saya mengambil kesimpulan bahwa itu bukan kebahagiaan. Kemudian kita berkata, kalau pendeta atau rohaniawan atau nabi mungkin akan bahagia. Belum tentu. Yang lalu juga saya sampaikan seorang nabi yang terkenal. Dia minta, "Tuhan, cabutlah nyawaku." Padahal baru beberapa hari dia mendemonstrasikan api turun dari langit. Dan dia katakan, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka bahwa Engkau itu ada dan Engkau sangat luar biasa." Api turun dari langit, bakarlah mezbah ini. Tapi pada kesempatan yang lain dia terpuruk dan dia berkata, "Cabutlah nyawaku, karena aku ini tidak lebih baik dari orang-orang lain." Bapak Ibu
Jadi benar-benar bahwa semuanya itu tidak akan membuat kita bahagia. Hati yang berkaitan dengan harta, kedudukan, pangkat tidak membuat kita bahagia. Coba tolong Pak Harto baca Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Pasti banyak orang seperti itu. Ya. Mengapa? Karena terikat dengan harta. Depositoku masih berapa ya? Hari ini aku mencairkan berapa lagi? Kalau gini terus, lama-lama aku bisa hopeless. Pemasukan nggak ada, keluar pasti. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasih. Tetapi pagi ini saya ingin bagikan rahasia tentang kebahagiaan itu. Bagaimana kita bahagia? Rasul Paulus membagikan resep kebahagiaan. Resep kebahagiaan adalah resep rahasia orang-orang yang benar-benar menaruh hidupnya pada Tuhan. Orang-orang yang beriman. Saat ini Rasul Paulus membagikan kepada kita, kepada jemaat Filipi dan kepada kita pagi ini, bagaimana resep kebahagiaan itu. Ayat 12 tadi berkata apa? Aku tahu. Banyak orang tidak tahu tentang kekurangan ataupun kelimpahan. Yang ngertinya itu kelimpahan, kekurangan tidak mau tahu. Bahkan aiso jangan kurang, lebih terus. Saya dulu memang seperti itu. Prinsip saya, number one is money. You have money, okay. No money, go to hell. Kalau aku punya uang banyak, orang akan menghargai aku, Pak Hosea, Pak Hosea. Tapi ternyata keliru semua. Saya pikir kalau saya menjadi pendeta yang luar biasa, bisa buat mujizat sana sini, orang akan berkata, Pak Hosea mbok tolong didoake mamahku, tanteku, anakku. Dalam nama Yesus sembuh. Orang itu sembuh. Menjadi kebanggaan buat saya. Tapi apakah itu bahagia? Itu kesombongan itu, bukan kebahagiaan. Yang ditinggikan itu Dia, Yesus Tuhan, bukan kita. Kamu telah dibangkitkan. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bukan urusan-urusan dunia. Ini saya ngomong ini bukan karena saya sudah jadi pendeta loh. Tapi dalam kehidupan saya sampai dengan usia saya hari ini, saya terus belajar dan belajar memikirkan bagaimana rahasia kehidupan itu sesungguhnya. Ternyata semua sia-sia. Paulus dia katakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kalau kita ngerti apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan, dan kemudian kita bisa mawas diri, kita merenungkan dengan baik dalam sudut pandang Allah, dalam segala hal dan dalam segala perkara, segala hal dan segala perkara, kata Rasul Paulus, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang,
Orang sekarang kan modelnya begitu. Ini hari ini makan di mana ya? Wah, kayak ono resto aneh. Rame-rame ke sana. Sampai Semarang itu terkenal dengan Gumenyar. Gumenyar tahu ya? Gumenyar itu kalau baru, kalau lagi baru buka, apiu 3-4 bulan bos sudah. Sampai orang berkata sama saya, wah Pak Usia, Cosengli itu usaha ya. Nang Semarang ini wis bubar. Wangele setengah mati, wonge modeli senengi anyar. Lah kowe kudu anyar terus, update terus aku beli. Saya bilang gitu, update terus. Supaya enggak bosan. Ya. Jadi resepnya adalah dalam segala perkara, dalam segala hal, baik kenyang maupun hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bukan rahasia. Wah Pak, apa bisa Pak? Yang terakhir, ya firman Tuhan berkata apa? Rasul Paulus berkata apa? Coba tolong Pak Arto baca Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, amin. Secara manusia kita nggak mampu. Apalagi kalau kita ketika menghadapi masalah persoalan, tidak gampang. Saya melihat dari pengalaman saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, ujung-ujungnya ialah wes aku ora lunga gereja meneh. Loh, yang disalahkan kok Tuhan itu loh, tidak mudeng aku. Tapi nak sudah diberkati luar biasa, Pak kok nggak kelihatan ke gereja Pak? Waduh, piye? Aku dijak anakku kia-kia tahu ya, jalan-jalan. Nunggu di, nunggu Singapura lah. Aku kan belum tahu roh Singapura. Ya, heran saya kadang-kadang. Tapi kalau lagi kekurangan, Tuhan ini ngomong kosong. Berkat-berkat bus. Bisa saja kita menyangkal Tuhan. Pagi ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam hal kekenyangan maupun kelaparan, jangan tinggalkan Tuhan, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita angkat satu pujian, bukan dengan barang fana, dan para pelayan perjamuan kudus saya minta untuk tampil ke depan.
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus di hadapan kami. Tuhan, kami bawa doa kiranya Engkau layakkan kami para pelayan-Mu untuk melayani perjamuan kudus, sehingga kami tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang sebentar akan ambil bagian dalam roti dan anggur, sehingga mereka tidak salah di hadapan Tuhan, tetapi persekutuan tubuh dan darah Tuhan memberi kekuatan baru buat kami di tengah-tengah masalah persoalan hidup, di tengah-tengah akhir zaman yang semakin berat. Biar kami tetap melihat pertolongan-Mu yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut roti dan anggur yang telah Tuhan sediakan buat kami, menjadi kekuatan kami, karena seberapa kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian bukan dengan barang fana, dan perjamuan kudus akan dijalankan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
Bapak Ibu, ada yang belum mendapat roti? Semua sudah? Ada yang belum mendapat anggur? Sudah semua ya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang heran dan ajaib dengan tubuh Kristus yang terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu di Golgota, untuk menebus melayani kita, merebut kita dari genggaman dosa, dibebaskan, diselamatkan menjadi anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita makan, percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah di atas Golgota? Amin. Mari kita makan bersama. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Sekarang Bapak Ibu, kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Ada satu persekutuan yang indah pagi ini dengan darah Kristus, darah perjanjian yang tercurah di atas Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi ahli-ahli waris surga. Sebelum kita meminumnya, percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus yang tercurah? Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Siapakah kami ini? Kami adalah orang-orang berdosa yang sebenarnya dihukum dan tidak layak masuk dalam kerajaan-Mu. Tetapi karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kami telah ditebus, dilayakkan menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, tinggal dalam kerajaan-Mu yang kekal selama-lamanya. Itu adalah karena kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Setiap kali kami makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah yang bangkit dari kematian, Tuhan yang berkemenangan. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur
untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Hari ini kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Melewati setiap masalah kami mampu dan bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk, saya serahkan kembali kepada Pak. Sejenak sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita akan menyimak untuk pengumuman berita sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kembali lagi dalam Warta Sepekan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini merupakan Warta Sepekan yang akan kami sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu 11 September 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 8985 126-263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Lindasari di toko Dinar Stationery Jalan Krakatau Raya, serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja maupun saat Anda berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat atau sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi Warta Sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan untuk jemaat Tuhan yang terkasih. Tetaplah setia beribadah secara onsite setelah tiap hari Minggu pukul 7 pagi. Datang dan hadiri kebaktian WBI Kamis 8 September 2022 onsite pukul 5 sore. Datang dan hadiri kebaktian pria Jumat 9 September 2022 onsite pukul 6 petang. Kepada seluruh jemaat diberitahukan selesai ibadah pagi untuk tidak berdiri dan membuang sampah berupa apapun di depan pagar rumah depan gereja. Terima kasih. Dalam rangka ulang tahun CBN yang ke-23, diinformasikan bahwa akan diadakan CBN Fun Walk 2022 Semarang. Pada Sabtu 8 Oktober 2022, jam 6 pagi sampai jam 9 pagi di Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno, Semarang. Bentuk acaranya jalan sehat, kontribusi 150.000 per keluarga. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Vivi, Panitia Fun Walk Cahaya Bagi Negeri. Ini yang punya Superbook itu. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat yang terkasih untuk pembangunan atau perluasan ruangan untuk sekolah minggu yang sedang berlangsung. Segenap jemaat, Bapak Gembala dan juga seluruh jajaran pengurus mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk meninggalnya ibunda terkasih ya dari Bapak Lukman. Kita turut menaruh rasa duka dan juga kehilangan. Kita semua berdoa untuk setiap anggota keluarga yang ditinggalkan dan mengalami kesedihan boleh dihiburkan sendiri oleh Tuhan. Ada kuasa pemulihan yang akan Tuhan berikan untuk setiap anak-anak yang dikasihnya, dan kita semua percaya bahwa beliau sudah bersama-sama dengan Tuhan merasakan pesta kekekalan dan juga kemenangan abadi. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah juga ada
pengungkapan iman GBI. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kalau minggu pertama yang lalu kita lantunkan dengan lagu, kali ini kita akan nyatakan dengan perkataan kita pengakuan iman GBI. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Gembala untuk menutup dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Setiap acara yang kami lewati dan persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan yang memberi kami kekuatan baru untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat yang hadir pagi ini. Berkati setiap kami, dan bahkan Tuhan, di tengah-tengah kami bersekutu, kami juga teringat kepada almarhumah Ibu Dewi Murti, mamah dari Bapak Lukman Wijaya yang telah Tuhan panggil. Kami ikut empati. Biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan, iman, dan penghiburan. Sehingga Tuhan walaupun secara materi, secara hidup kami ditinggalkan kekasih kami, tetapi saya percaya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan buat Bapak, Ibu Lukman, dan segenap keluarga yang ditinggalkan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh Nusantara. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan menjadi ahli-ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai, memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Ajaib Tuhan.
memberkati. Tetap setia beribadah.